Sebagai lanjutan ulasan pada video sebelumnya, bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon pada tanggal 29 Agustus yang lalu, diketahui sebanyak 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Rokan Hulu, yakni pasangan Kelmi Amri Asparaini, pasangan Anton Syafarudin Poti, pasangan Murnis Syamsurizal, pasangan Erizal Tengku Rusli, dan pasangan Indra Gunawan Abdul Haris. Bagi yang ingin mengetahui kronologis perjalanan proses pencalonan yang berpangkal pada putusan MK nomor 60 serta dinamikanya, silahkan klik pada pojok kanan atas atau klik pada link yang ada di deskripsi. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya atas dukungan teman-teman semua. Subscribe, like, komen dan share yang teman semua berikan akan sangat bermanfaat bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai fakta terkini Rokan Hulu. Kita akan tinjau fakta Rokan Hulu dari berbagai aspek strategis yang diharapkan dapat memberi informasi aktual dan membuka ruang diskusi publik mengenai negeri Seribu Suluk ini. Di usia yang memasuki seperempat abad pada tanggal 12 Oktober yang akan datang, Rokan Hulu terlihat telah mengalami perubahan yang signifikan di berbagai sisi. Dan pada tanggal 27 November yang akan datang, kabupaten ini merupakan satu dari 508 kabupaten kota se-Indonesia yang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak secara nasional. Sejauh mana kelima pasangan calon yang telah mendaftar tersebut, atau mungkin sebaliknya sejauh mana kita sebagai pemilih mengenal secara aktual kondisi Rokan Hulu saat ini. Menurut kami, pengenalan terhadap kondisi aktual negeri Seribu Suluk ini sangat penting untuk diketahui bersama, agar ke depan pengamanan yang diberikan kepada calon pemimpin yang akan berkontestasi dan memimpin negeri ini adalah sosok yang paham dan mengerti dengan kondisi aktual, sehingga diharapkan dalam 5 tahun ke depan seluruh kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Setidaknya ada beberapa isu yang mudah dilihat dan selalu menjadi pembicaraan masyarakat dalam menilai kondisi suatu wilayah, yakni dari sisi ekonomi, lapangan kerja, dan infrastruktur. Kali ini kita akan coba mengulas kondisi Rokan Hulu dari ketiga sisi tersebut dengan berdasarkan kepada data yang dirilis oleh berbagai sumber yang kredibel. Dikutip dari laporan perekonomian Kabupaten Rokan Hulu 2023 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu pada Mei tahun 2024, struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor konstruksi. Dari data yang ada menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha unggulan. Sektor ini menyumbang sebesar 54,29% terhadap distribusi pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Rokan Hulu. Dalam rilis BPS Kabupaten Rokan Hulu, pada dokumen Kabupaten Rokan Hulu dalam angka 2024 yang diterbitkan pada Februari 2024, dapat kita lihat bahwa kelapa sawit, karet, dan kelapa merupakan 3 komoditas unggulan dengan produksi terbanyak pada tahun 2023. Dari 3 komoditas unggulan tersebut, tidak salah rasanya jika kita fokuskan ulasan pada kelapa sawit, karena di komoditas inilah sejatinya perekonomian masyarakat Rokan Hulu banyak digantungkan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Riau melalui Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2022 pada Januari 2024 yang lalu, menunjukkan bahwa luasan areal tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau sebesar 3,4 juta hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa provinsi ini merupakan provinsi dengan areal tanaman kelapa sawit terluas di Indonesia. Pada dokumen Provinsi Riau dalam angka 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada Februari tahun 2024, dapat kita lihat bahwa Rokan Hulu berada di 4 besar kabupaten dengan luas areal tanaman kelapa sawit terbesar. Sekarang mari kita coba untuk melihat klasifikasi luasan areal tanaman sawit tersebut berdasarkan status penguasaan lahan. Di sini akan kita kelompokkan setiap jenis luasan berdasarkan 3 kategori, yakni perusahaan besar negara, perusahaan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Kami tidak dapat menemukan data resmi pengklasifikasian berdasarkan penguasaan ini untuk tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Namun untuk mencoba memperkirakan luasan areal tersebut, kami menggunakan data persentase pengelompokan berdasarkan dokumen Statistik Kelapa Sawit Provinsi Riau 2022 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Riau pada Januari tahun 2024. Pada rilis tersebut dapat diketahui bahwa penguasaan oleh perusahaan besar negara sebesar 2,15%, perusahaan besar swasta sebesar 29,5%, dan perkebunan rakyat sebesar 50,43%. Dari data yang ada, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa perkebunan rakyat lebih mendominasi daripada perkebunan besar negara maupun perkebunan besar swasta, dan dapat kita yakini berdasarkan realita yang ada bahwa di 50,43% perkebunan rakyat ini mayoritas penduduk Rokan Hulu menggantungkan perekonomiannya. Dari data yang dikutip dari dokumen Rokan Hulu dalam angka 2024 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Rokan Hulu, diketahui bahwa kabupaten ini memiliki luasan perkebunan sawit sebesar 331.037 hektar, yang jika kita konversikan berdasarkan persentase pengelompokan berdasarkan status penguasaan, jumlah ini setara dengan 166.927 hektar merupakan perkebunan rakyat. Dan sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, untuk poin ini kita jadikan sebagai variabel pertama bahwa Riau adalah provinsi dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar di Indonesia, dan Rokan Hulu merupakan satu dari 4 kabupaten di Provinsi Riau dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar. Berdasarkan data yang dikutip dari dokumen Rokan Hulu dalam angka 2024 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Rokan Hulu, diketahui bahwa kabupaten ini memiliki penduduk miskin sebesar 74,38 ribu orang, dan ini merupakan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Riau. Sederhananya, dapat kita sebut bahwa Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Sekarang mari kita periksa data dan faktanya. Pertama, garis kemiskinan yang ditetapkan dalam penentuan kemiskinan adalah pendapatan sebesar Rp647.599 per kapita per bulan. Artinya, setiap penduduk yang memiliki pendapatan paling tinggi sebesar Rp647.599 dalam sebulan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah pendapatan bulanan sebesar Rp647.599 tersebut, kalau dibagi rata-rata 30 hari dalam sebulan, maka setara dengan pendapatan harian sebesar Rp21.600. Pada grafik ini dapat kita lihat bahwa secara persentase, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Rokan Hulu. Namun sebaliknya secara jumlah terjadi kenaikan.
Selanjutnya, poin pembahasan ini kita jadikan sebagai variabel kedua, yakni Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Sekarang kita ulang lagi. Variabel pertamanya adalah Riau merupakan provinsi dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar di Indonesia, dan Rokan Hulu merupakan satu dari 4 kabupaten dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau. Dan variabel keduanya adalah Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Hipotesis pertamanya menjadi Provinsi Riau merupakan provinsi dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar di Indonesia, dan Rokan Hulu merupakan satu dari 4 kabupaten dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau. Karena hal tersebut mengakibatkan Kabupaten Rokan Hulu menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Pernyataan ini belum tentu benar, dan belum tentu juga salah. Namun anggap saja ini sebagai sebuah hipotesis asosiatif yang perlu kita uji. Untuk memeriksa hipotesis ini, pertanyaan pertamanya adalah apakah 3 kabupaten dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau lainnya juga merupakan kabupaten termiskin? Pada dokumen Provinsi Riau dalam angka 2024, dapat kita lihat bahwa Pelalawan berada di peringkat pertama kabupaten dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar, disusul Bengkalis dan Kampar. Di bawah Rokan Hulu yakni Kabupaten Kuantan Singingi di peringkat 5, dan Siak di peringkat 6 kabupaten dengan luas tanaman kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau. Dari data-data yang ada dapat kita simpulkan bahwa hipotesis pertama tersebut tidak dapat diterima, karena tidak menunjukkan konsistensi hubungan antara tingginya jumlah luasan areal tanaman sawit di suatu kabupaten terhadap naiknya tingkat kemiskinan. Lantas apa yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Rokan Hulu? Apakah ada sebab lain? Kita kembali lagi kepada dokumen Rokan Hulu dalam angka 2024 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Rokan Hulu. Dari data yang ada, dapat diketahui bahwa terdapat 70 perusahaan pabrik dan perkebunan sawit swasta yang tersebar di kecamatan yang ada di Rokan Hulu. Namun tidak didapati data satupun yang merupakan pabrik dan perkebunan sawit yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ketiadaan pabrik yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini, apakah dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat perkebunan rakyat sehingga mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan? Mungkin saja berpengaruh jika kita lihat dari mekanisme penerapan harga pasar terhadap buah sawit masyarakat yang selalu berada di harga yang lebih rendah. Selanjutnya dari sisi produktivitas kelapa sawit, berdasarkan data yang ada termasuk kategori dengan produktivitas sedang. Apakah kondisi produktivitas perkebunan rakyat ini juga berkontribusi menghambat penekanan tingkat kemiskinan di Rokan Hulu? Jika benar, mungkin saja tidak maksimalnya produktivitas perkebunan rakyat ini berkaitan dengan SDM petani sawit swadaya yang memang selama ini terkesan diabaikan. Kita tidak pernah mendengar adanya semacam petugas penyuluh pertanian di sektor ini. Kita juga tidak pernah mendengar adanya bantuan khusus semacam saprodi, pupuk dan sebagainya sebagaimana kelompok petani komoditas lain dapatkan. Harus kita akui bersama, fakta yang ada menunjukkan bahwa petani sawit swadaya selama ini harus berjuang sendiri. Petani swadaya yang bergerak komoditas ini terkesan diabaikan, sehingga produksinya tidak bisa maksimal dan berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan. Hipotesis keduanya adalah karena pemerintah daerah tidak memiliki pabrik pengolah hasil tanaman sawit rakyat, berakibat kepada permainan harga dan cenderung merugikan perkebunan rakyat. Kondisi ini diperparah karena petani sawit swadaya selama ini harus berjuang sendiri tanpa pendampingan dan bantuan pemerintah, berakibat kepada produktivitas tanaman yang tidak maksimal,
sehingga memperparah tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Kembali lagi bahwa hipotesis ini belum tentu benar namun juga belum tentu salah. Bisa saja ada faktor lain seperti lapangan kerja, dan mungkin juga faktor infrastruktur yang berperan besar dalam menaikkan angka kemiskinan di kabupaten ini. Siapa yang bisa menjawabnya? Apakah para bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftar pada tanggal 29 Agustus yang lalu yang bisa menjawab persoalan ini? Kita sangat berharap luasnya tanaman sawit yang ada di kabupaten ini dapat seiring dengan luasnya pintu pundi-pundi penghasilan masyarakat, sehingga ke depan kabupaten ini bisa keluar dari status kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Kita sudahi pembahasan kali ini. Di lain waktu kita akan coba ulas dari sisi lapangan pekerjaan, infrastruktur, atau mungkin isu lain yang harapannya bisa sedikit membuka diskusi, terlebih bagi para bakal calon yang akan berkontestasi pada pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November yang akan datang.